Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dibahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Reaksi yang akan kita setarakan adalah CrOH 4- direaksikan dengan Na2O2, ini natrium peroksida ya, menghasilkan CrO42-, Na+, OH- dan H2O. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode PBO ini, pertama harus kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi untuk setiap unsur atau atom. Jadi kita tentukan dulu bilangan oksidasinya masing-masing. Di sini nanti akan kita gunakan cara simpel untuk menghitung bilangan oksidasi. Kalau ingin mengetahui bagaimana cara simpel yang dimaksud, silakan akses s.id/bilox-muda. Di sini akan dicontohkan untuk menentukan dengan cara simpel tersebut. Di sini sudah tampak bilangan oksidasi masing-masing, tapi akan ditunjukkan ya. Yang pertama, misalnya kita mulai dari sebelah kanan, karena ini yang paling mudah, yang umum ya. Hidrogen itu kan bilangan oksidasinya umumnya +1. Hidrogen +1 jumlahnya 2, sehingga nilainya +2. Lawan +2 adalah -2, itulah bilangan oksidasi oksigen. Walaupun kita sudah tahu kalau kita mau menghitung begitu teknik yang bisa digunakan. Demikian pula untuk OH-. OH- ini kita bisa ngitung dari misalnya kalau kita mulai dari oksigen, satu oksigen itu -2 biloxnya. -2 minusnya diambil 1 untuk muatan ini, sehingga sisa -1. Lawan -1 adalah +1, itu adalah bilangan oksidasi hidrogen di dalam OH-. Untuk Na dalam bentuk ion seperti ini tentu sesuai dengan muatannya. Kalau muatannya +1 maka bilangan oksidasinya +1. Beralih ke CrO42-. Oksigen ini ketemu dengan logam. Di sini logam umum. Satu oksigen itu kan -2. Di sini oksigen jumlahnya 4. Sehingga kalau dikalikan, hasilnya adalah -8. -8 minusnya diambil 2 untuk digunakan sebagai muatan. Sehingga sisa -6. Lawan -6 adalah +6. Itulah bilangan oksidasi Cr. Lanjut ke reaksi. Di sini ada Na2O2. Ini dikenal dengan natrium peroksida. Na ini bilangan oksidasinya tadi +1, jumlahnya ada 2. Ya, hasilnya kalau dikalikan +2. Jadi Na di sini jumlahnya 2. Setiap Na bilangan oksidasinya +1. Sehingga total untuk bilangan oksidasi Na2 adalah +2. Lawan +2 adalah -2. -2 itu adalah untuk oksigen yang jumlahnya 2. Kalau begitu, oksigen di sini bilangan oksidasinya adalah -2 dibagi 2. Hasilnya -1. Sesuai dengan ketentuan bahwa oksigen di dalam senyawaan peroksida, bilangan oksidasinya -1. Kemudian CrOH4 kali minus. Oksigen dan hidrogen itu secara umum sudah diketahui bilangan oksidasinya -2 untuk O dan +1 untuk H. Kalau dijumlahkan di sini nilainya -1. -1 dikalikan 4, berarti kan -4. -4 ini minusnya diambil 1 untuk digunakan sebagai muatan, hingga sisa -3. Jadi OH4- secara total ini -3. Lawan -3 adalah +3, itulah bilangan oksidasi Cr. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa tampak Cr mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dalam hal ini Cr mengalami oksidasi. Sementara untuk O yang ini, O-2, kalau kita pasangkan dengan setiap O yang ada di kanan, kan sama nilainya. H juga sama. Na di sini persatuannya adalah +1, di ruas kanan juga sama. Nah, oksigen yang di sini, karena dalam peroksida nilainya -1. Kita boleh pasangkan oksigen yang di ruas kiri ini dengan oksigen yang ada di ruas sebelah kanannya. Boleh yang ini kalau bisa menyelesaikan, atau yang OH- atau oksigen yang ada di dalam H2O. Nanti kita coba selesaikan kalau O yang ada di natrium peroksida ini kita pasangkan dengan OH- lebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai kita coba kita pasangkan dengan H2O. Hasilnya sama atau tidak. Kita perhatikan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Apakah jumlahnya sudah sama atau belum? Ingat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi kan Cr dengan Cr. Di sini kan jumlahnya sama ya. Kalau sama, sudah kita langsung bisa bubuhkan bilangan oksidasinya. Karena di sini 1 sudah oke, bilangan oksidasinya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita bubuhkan, Cr di sini +3, kemudian yang di sebelah kanan ini +6. Lalu kita tentukan kenaikan bilangan oksidasinya. Jadi bilangan oksidasinya di sini naik sebanyak 3. Kita beri tanda seperti ini. Sekarang oksigen. Oksigen tadi di ruas sebelah kiri pada natrium peroksida bilangan oksidasinya kan -1. Kalau satu oksigen, kalau jumlahnya 2 di sini, berarti kita kalikan 2.
jadinya minus 2. Sebelum kita lanjutkan, kita setarakan dulu deh jumlah oksigen. Pasangannya kita coba gunakan OH- lebih dahulu. Jadi di sini kita kalikan 2. Kalau kita hendak pasangkan dengan yang ada di sini. Kemudian kita bubuhkan bilangan oksidasi di sini untuk oksigen yang jumlahnya 2 itu, karena setiap O tadi kan min 1 jumlahnya 2 adalah min 2. Yang di sebelah sini karena sudah kita kalikan 2 jadinya min 4. Sekarang kita tentukan perubahannya. Jadi dari minus 2 ke minus 4. Berarti dia mengalami penurunan sebanyak 2. Selanjutnya kita samakan penurunan bilangan oksidasi dan kenaikannya. Yang di atas ini turun 2, yang di bawah naik 3. Kalau kita cari KPK-nya ketemu angka 6. Maka yang di sini kita kalikan 3, yang di sebelah sini kita kalikan 2. Kita kalikan 3 yang di situ, yang di bawah kita kalikan 2. Sehingga nanti hasilnya 6. Sama-sama 6 perubahan bilangan oksidasinya. Selanjutnya ini kita salin, kemudian kita kalikan semua yang terhubung dengan tanda panah warna hijau dengan angka 2, kita kalikan ini spesinya. Kemudian yang terhubung dengan tanda panah warna merah, kita kalikan 3. Jadi semua spesi kita kalikan sesuai dengan pengalian yang tadi. Yang warna hijau kita kalikan 2. Kalikan 2, kalikan 2 di sini. Kemudian yang terhubung dengan tanda panah warna merah, kita kalikan 3. Kalikan 3, kemudian ini kita kalikan 3, jadinya 6. Berikutnya adalah kita setarakan unsur yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu Na. Na di ruas kiri ada 6, yang di kanan kan baru 1, sehingga ini kita kalikan 6. Oke, langkah selanjutnya adalah menyetarakan muatan. Ingat, reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Untuk menyetarakan muatan, kita hanya boleh menambahkan OH- di sisi yang lebih positif muatannya. Kalau kita simak di sini jumlah muatan di ruas sebelah kiri, ini kan 2 kali minus, berarti minus 2, ini netral ya, minus 2 di ruas sebelah kiri. Sementara di ruas sebelah kanan jumlah muatan yang ada, ini 2 kali 2 minus, berarti minus 4, ini 6 plus dan 6 minus, berarti netral yang ini, berarti sisa minus 4. Minus 4 dengan minus 2. Jadi yang sebelah kiri ini lebih positif. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan 2 OH-. Kenapa harus ditambahkan 2 OH-? Karena kalau OH- yang di sisi sini tadi kan hasil dari perubahan bilangan oksidasinya. Kalau yang ini adalah penyesuaian jumlah muatan. Kalaupun kita sudah dapatkan seperti ini, langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah hidrogen. Jumlah hidrogen di ruas sebelah kiri, ini ada 4 kali 2, 8. Ditambah 2, ada 10. Sementara di ruas sebelah kanan, di bagian sebelah sini kita sudah nggak boleh ubah koefisien. Yang kita boleh ubah adalah ini. Kalau di sebelah kiri, jumlahnya 10, di kanan juga harus 10. Hidrogen sementara ini sudah 6, berarti di sini kurang 4. Dari H2O, agar hanya sama dengan 4, maka kita kalikan 2. Atau boleh juga diperiksa berdasarkan jumlah oksigen. Oksigen kalau kita periksa di sini kan 4 kali 2, 8, ditambah 6, 14, ditambah 2, berarti ada 16. Yang di kanan kan oksigennya, kalau kita periksa di sini, ada 8, ditambah 6, 14, ditambah 2, 16, sama-sama 16, berarti sudah oke. Adanya OH- di kedua ruas ini, kita bisa eliminir salah satunya. Jadi ini kita eliminir, kita kurangi 2, yang di kiri dan yang di kanan juga kita kurangi 2, jadinya 4. Ini kalau kita pasangkan peroksida tadi dengan OH-, hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba pasangkan dengan H2O. Yang ini sudah kita bisa hapus. Kemudian yang ini kan tidak berubah ya, yang sebelah sini yang kita ubah, ini perlu kita ubah. Bilangan oksidasinya di sini kan tidak ada tadi ya, kita bikin sama, kita kembalikan. Kemudian ini tadi kita pindahkan dulu di sini. Oksigen kalau mau kita pasangkan dengan H2O, maka jumlah oksigen yang ada di H2O jumlahnya kan harus 2. Maka ini kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 berarti bilangan oksidasi semula min 2 sekarang menjadi plus 4. Kemudian ini kalau kita pasangkan, maka kita dapatkan penurunan bilangan oksidasinya juga sama, yaitu turun sebanyak 2. Dan di sebelah sini naik sebanyak 3, dikalikan 2. Ini tadi ya. Maka yang di sini pun kita boleh kalikan 3. Maka prosedurnya yang mengalami kenaikan, ini kan dikalikan 2, dalam hal ini yang mengandung Cr. Di sini kita kalikan 2, di sini juga 2. Kemudian untuk Na2, kita kalikan 3. Kalikan 3 di sini dan
Yang di sebelah sini kita kalikan 3, jadinya 6. Oke, sudah beres untuk yang itu. Selanjutnya kita setarakan jumlah NA yang tidak mengalami perubahan. Kalau di ruas sebelah kiri 6, di ruas sebelah kanan pun harus 6. Berikutnya lagi, menyetarakan muatan. Kalau kita lihat di sebelah sini, muatannya minus 2. Di ruas sebelah kanan, kalau kita amati, jadi ini jangan dipandang dulu, kita amati yang sudah mengalami perubahan koefisien, ini minus 4, ya kan? Minus 2 kali 2, minus 4 ditambah 6, jadinya positif 6. Sementara di kanan tadi, negatif 2. Oleh karena itu, di sini kita kalikan 4. Penyesuaiannya, karena harus ditambahkan H- kan? Selanjutnya kita setarakan jumlah atom O-nya, apakah sudah sama atau belum. Boleh atom O, boleh H ya. Kalau O di sini kita lihat jumlah oksigen, di sini kan ada 8 ya, 4 kali 2, yang di sini 3 kali 2 ada 6, ada 14. Sementara yang di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan, ini ada 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 6, ada 18. Sehingga kita dapati selisihnya adalah, kalau tadi di sini 14, di sini 18, jadi kurang 4. Kalau kurang 4, maka kita tambahkan 4H2O. Itu berdasarkan jumlah oksigen. Kalau kita periksa, oksigen sudah sama jumlahnya di ruas kiri dan kanan. Kalau yang di kanan tadi 8 ditambah 4, 12 ditambah 6, berarti kan 18. Yang di ruas sebelah kiri, tadi 8 ditambah 14. 14 ditambah 4, 18. Oke, sudah sama. Pada proses ini, karena terdapat H2O di kedua ruas, maka yang di ruas sebelah kiri, ini kita kurangi 4, di ruas sebelah kanan juga kita kurangi 4. Karena dia sejenis. Kalau dikurangi 4, ini hasilnya 2. Seperti ini proses penghitungannya dan hasilnya sama persis. Inilah hasil penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan ionizasi dengan pasangan peroksida dengan H- maupun pasangan peroksida dengan H2O ketika dia mengalami reduksi. Oke, cukup sekian pembahasan penyetaraan reaksi redoks ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal kimia lainnya bersama Brip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.